Jadi seperti Poirot yang menemukan bukti-bukti atau sumber-sumber Russell itu tadi, itu kan semua tidak bisa berbicara sendiri ya, maka di situ perlu adanya kecerdasan intelektual dari diri seorang sejarawan itu untuk menyusun cerita atau merangkai penafsiran dari data-data yang sudah mereka temukan. Nah, dalam proses interpretasi ini atau tahap interpretasi ini, itu ada dua cara untuk melakukan interpretasi, yaitu yang pertama, interpretasi analisis dengan menguraikan fakta-fakta tersebut. Kemudian ada interpretasi sintesis. Kalian berusaha untuk menyatukan dan mencari hubungan sebab akibat dari fakta-fakta yang sudah kalian temukan. Nah, kalau sudah, maka kalian kemudian berusaha untuk menarik benang merah atau hubungan untuk membuat konstruksi cerita dari fakta yang sudah kalian peroleh gitu. Nah, kemudian ketika kalian sudah siap untuk menyampaikan hasil dari konstruksi kalian itu, baru kalian menulis hasilnya. Jadi pada tahap interpretasi ini, kalian sebagai peneliti itu sudah punya konstruksi atau sudut pandang sendiri tentang topik yang kalian teliti. Nanti di sini ada contoh tentang sudut pandang ya. Ini adalah sebuah fakta. Faktanya hewan ini adalah gajah. Tapi bagaimana cara kalian melihat gajah ini, itu yang akan menentukan tulisan kalian gitu. Kalau dari depan, kalian bisa mendeskripsikannya bahwa dia punya belalai yang panjang dan punya telinga yang lebar, tidak kelihatan ekornya, dan sebagainya. Kalau dari samping seperti ini, jadi tergantung kepada penafsiran. Setiap tulisan sejarah yang kalian baca itu tergantung penafsirannya ya. Bagaimana kalian melihat sebuah cerita sejarah tergantung kepada sudut pandang yang kalian gunakan. Kemudian setelah kalian siap untuk menyajikan hasil dalam bentuk tulisan tadi, kalian akan menulis cerita atau penelitian yang sudah kalian lakukan. Tahap penulisan sejarah yang menjadi tahap terakhir dalam serangkaian langkah-langkah penelitian sejarah itu adalah historiografi. Historiografi itu berasal dari bahasa Latin historiographia, tahap akhir dari penelitian sejarah yang berupa penulisan sejarah. Nah, dalam tahap historiografi ini dikenal dua model penulisan, yaitu yang pertama model deskripsi naratif, di mana isinya hanya berupa pemaparan yang isinya narasi kronologi fakta peristiwa yang telah kalian interpretasikan tanpa analisis yang mendalam. Jadi hanya berupa narasi atau cerita dari awal sampai akhir. Tapi kalian tidak berusaha untuk menganalisis fakta yang sudah kalian dapatkan itu secara mendalam. Kemudian ada model deskripsi eksplanatif. Model ini menekankan pada penulisan sejarah yang diberi bobot tambahan berupa analisis terhadap peristiwa, terutama pada hubungan sebab akibat dan dampaknya terhadap generasi yang akan datang. Jadi dalam model deskripsi eksplanatif ini, kalian berusaha untuk mencari kaitan, mencari hubungan, kemudian menganalisa peristiwa itu dengan membandingkannya dengan peristiwa lain mungkin. Kemudian dari sana, di akhir mungkin kalian bisa memberikan pesan atau dampaknya yang bisa memberikan manfaat kepada generasi yang akan datang. Itu dalam model deskripsi eksplanatif. Kita flashback ke materi yang awal tentang diakronis dan sinkronis. Jadi kalau sifat sejarah sebagai ilmu yang diakronis, itu kan sejarah tidak punya teori ya, atau dia hanya menceritakan peristiwa dari awal sampai akhir. Model deskripsi naratif. Supaya analisis kalian terhadap sebuah peristiwa itu mendalam, maka kalian perlu memanfaatkan sifat sejarah yang sinkronis, yaitu dia membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial lain. Jadi kalian bisa menggunakan ilmu bantu antropologi yang belajar tentang kebudayaan manusia untuk memperkuat tulisan kalian, atau mungkin sosiologi. Kalian bisa menggunakan ilmu geografi untuk membantu tulisan kalian. Kemudian arkeologi dan banyak ilmu-ilmu sosial lain yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam analisis kalian terhadap topik penelitian kalian. Sehingga tulisan yang kalian hasilkan itu lebih bernilai dan lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk pembaca kalian, dan tentunya akan lebih menarik jadinya. Nah, fungsi historiografi itu sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi genetik, biasanya digunakan
Jadi sejarah itu ditulis untuk mengungkapkan bagaimana asal-usul dari sebuah peristiwa. Misalnya, bisa babat tanah Jawi, kemudian sejarah Melayu, ada prasasti Kutai yang menceritakan asal-usul dari raja-raja Kutai. Nah, kemudian ada fungsi didaktis, di mana sejarah itu ditulis demi memberikan pelajaran atau hikmah, kemudian suri tauladan bagi para pembacanya. Kemudian ada fungsi pragmatis, ini lebih berkaitan kepada upaya legitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Biasanya muncul di historiografi tradisional, yang mana raja itu biasanya membuat istilahnya itu garis keturunannya itu dikaitkan dengan orang-orang hebat gitu. Jadi untuk membuat dirinya seolah-olah itu kuat dan dia berwibawa. Itu tadi adalah langkah-langkah penelitian sejarah yang harus kalian tempuh untuk menghasilkan sebuah karya penelitian sejarah. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke komen di bawah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.